అయ్యో! Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Vade Vedu. Film India berbahasa Telugu yang dirilis pada Juni 2022. Film ini menceritakan tentang misteri pembunuhan berantai di mana korbannya adalah para wanita yang sudah menikah. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Stupid, తప్పించుకున్నాడు. Film ini dimulai dengan seorang karyawan perusahaan lunak bernama Anil yang memiliki seorang istri bernama Siri. Dan mereka adalah pasangan yang baru menikah dan tinggal di sebuah rumah kontrakan. Hari itu mereka pergi ke rumah sakit dan menemui seorang dokter kenalan mereka bernama Dr. Nanda untuk melakukan pemeriksaan rutin pada Siri. మెడిసిన్ రాసిస్తాను వాడండి అనవసరంగా భయపడకండి నెక్స్ట్ వీక్ Thank you. కలవండి ఓకే Sedangkan di rumah kontrakan, pemilik kontrakan yang baru tiba dari desa bersama cucunya dibuat terkejut karena menemukan mayat seorang wanita yang memakai sari dan bunga dari dalam kulkas di rumah mereka. Hah? Pemilik kontrakan pun langsung menelpon polisi dan tidak lama kemudian polisi pun tiba dan melakukan olah TKP di sana. Saat polisi selesai melakukan olah TKP, Anil dan istrinya tiba dan terlihat bingung dengan situasi di sana. Lalu pemilik kontrakan memberitahukan apa yang terjadi dan ia meminta mereka untuk berhati-hati. Siri pun terlihat takut setelah mengetahui itu. ఏమైంది సిరి? అయినా నేను ఉండగా Sementara itu di ruangan otopsi, dokter yang melakukan otopsi adalah Dr. Nanda. Dr. Nanda lalu memberitahukan hasil otopsinya kepada polisi, di mana yang baru diketahui jika pelaku adalah seorang kidal. Karena pembunuhan yang sama telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Polisi pun mendapat tekanan untuk segera menangkap pelakunya dan menyelesaikan kasus. Dan hal itu membuat komisaris polisi akhirnya mengganti penyidik yang bertugas dengan seorang penyidik baru bernama Raffi Farma untuk melakukan penyelidikan pada kasus ini. Raffi mulai melakukan penyelidikan ulang dan mendatangi beberapa TKP pembunuhan, termasuk di rumah kontrakan Anil. Raffi pun menginterogasi ulang pemilik kontrakan dan juga Siri yang kebetulan juga berada di sana. Setelah itu Raffi bersama polisi mendatangi Dr. Nanda di rumah sakit untuk menanyakan kembali hasil otopsi yang dilakukan Dr. Nanda. Di mana dokter mengatakan dari hasil otopsi yang ia lakukan, jika para korban terbunuh setelah melakukan hubungan badan. Dokter pun memberitahukan jika ia sangat takut saat melakukan otopsi karena korbannya dibunuh dengan sangat brutal. Dr. Nanda meminta Raffi untuk segera menangkap pelakunya karena ia tidak ingin melakukan otopsi yang sama lagi. Setelah mendengar keterangan Dr. Nanda, Raffi dan polisi pun pergi dari sana. Lalu pada malam hari, terlihat sepasang kekasih berhenti di pinggir jalan. Lalu mereka pun bermesraan di sana. Akan tetapi, ternyata sang wanita sudah memiliki seorang suami dan pria yang bersamanya adalah selingkuhannya. Namun tiba-tiba pria selingkuhannya melarikan diri karena melihat seorang pria misterius yang membawa pisau menghampiri mereka. Sang wanita terlihat sangat ketakutan dan memohon agar pria tersebut tidak menyakitinya. Tetapi pria misterius tersebut yang marah karena mengetahui wanita itu telah mengkhianati suaminya, ia pun tanpa ampun langsung menyayat leher sang wanita hingga mati.
Tidak lama kemudian, polisi pun tiba di sana setelah mendapat laporan dari warga yang menemukan mayat. Dan saat polisi memeriksa, terlihat mayat wanita tersebut sudah dipakaikan sari dan bunga yang sama seperti korban di kontrakan Anil. Dan pembunuhannya pun dilakukan dengan cara yang sama. Tetapi polisi tidak menemukan petunjuk apapun di TKP, kecuali motor milik selingkuhan korban. Raffi lalu menyuruh bawahannya untuk mencari detail dari pemilik motor tersebut, dan esok pagi mereka harus membawa pemilik motor ke hadapannya. Akan tetapi esok harinya, bawahan Raffi justru mengabarkan jika pemilik motor tersebut telah meninggal karena bunuh diri di kamarnya. Mendengar itu, Raffi pun terkejut dan langsung pergi ke TKP. Dan di TKP, ia pun menemukan surat bunuh diri yang ditulis oleh korban sebelum tewas. నా తప్పు తెలుసుకున్నాను అందుకే నాకు నేనుగా FIR రాసి పోస్ట్ మార్టం పంపించండి. Esok harinya, seorang wanita bernama Kavia, mantan asisten dari dokter Nanda, berkunjung ke rumah untuk memberikan undangan pernikahan. Dan ternyata calon suaminya adalah teman baik Anil bernama Ashok. Dan Anil pun diundang langsung melalui telepon oleh Ashok. Singkat cerita, pada malam pernikahan, Anil bersama Siri datang ke acara tersebut dan bertemu dengan teman-teman lamanya di sana. Dan terlihat Raffi pun juga datang ke acara tersebut. Anil pun melepaskan rasa rindu bertemu dengan teman-teman lamanya dengan mengobrol dan minum-minum di acara tersebut. Sedangkan Siri berada di tempat lain bersama teman-teman wanitanya. Namun saat Anil menelpon Siri untuk menanyakan keberadaan Siri, telepon Siri tidak aktif. Anil lalu pergi mencarinya. Tetapi Anil justru dibuat terkejut dan sakit hati ketika melihat istrinya sedang bercumbu dengan pria lain di tempat yang gelap. Anil yang terlalu mencintai Siri tidak berani mendekati mereka dan justru berpura-pura tidak melihat itu. Sambil menahan rasa sakit dan air mata, Anil pun kembali menemui teman-temannya. Namun tetap saja, saat duduk bersama teman-temannya, Anil tidak bisa menahan amarahnya. Ia pun lalu memecahkan botol minuman yang membuat tangannya terluka. Dokter Nanda yang juga berada di sana menghampiri Anil dan memerban luka Anil. అవును సార్ బయటకి Setelah itu, sebelum acara selesai, Anil memilih untuk pergi lebih dulu dari sana. Di tengah jalan, Anil menghentikan mobilnya karena ia tidak bisa menahan tangis saat mengingat apa yang dilakukan Siri. Saat Anil keluar dari mobil untuk menenangkan diri, bawahan Raffi lewat di sana. Karena melihat Anil yang duduk sendirian di sana sambil menangis, ia pun menghampirinya. Akan tetapi, saat melihat Anil yang sedang dalam keadaan mabuk setelah ia minum-minum di acara pesta, bawahan Raffi pun memeriksa mobil Anil. Dan saat salah satu polisi membuka bagasi mobil, ia pun terkejut karena menemukan mayat wanita yang memakai sari dan bunga seperti mayat-mayat yang lain di bagasi. Anil yang terkejut, ia pun lalu melihat mayat tersebut. Dan ternyata mayat wanita itu adalah Siri, istrinya. Bawahan Raffi pun menuduh jika Anilah yang membunuhnya. Dan Anil adalah pembunuh berantai yang selama ini mereka cari. Ia pun lalu menelpon Raffi yang masih berada di pesta. Lalu memberitahukan jika mereka sudah menangkap pembunuh berantai yang membunuh para wanita bersamaan dengan mayat seorang wanita. Raffi pun lalu memerintahkan mereka untuk membawa pembunuhnya ke kantor. Esok harinya di kantor, Anil langsung dibawa ke ruangan interogasi oleh Raffi. Kemudian Raffi menyuruh Anil untuk memberitahukan mengapa ia melakukan pembunuhan dan mengapa ia membunuh istrinya sendiri. Akan tetapi Anil hanya diam dan tidak berbicara sepatah kata pun.
Lalu tiba-tiba bawahan Raffi masuk ke dalam ruangan dan memberitahukan jika telah terjadi lagi pembunuhan dengan pola yang sama, yaitu mayat yang dipakaikan sari dan bunga. Dan hal itu membuat Raffi bingung, karena Anil berada di kantor, lalu siapa yang melakukannya? Raffi dan polisi pun langsung pergi ke TKP untuk memeriksa. Tetapi lagi-lagi mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun di sekitaran TKP pembunuhan. Esok harinya Kavia dan Asok setelah menikah, mereka mendatangi Dokter Nanda di rumahnya. Dan mereka membicarakan apa yang terjadi pada Anil. Kavia dan Asok tidak percaya kalau Anil yang melakukan pembunuhan. Karena setelah Anil ditangkap, pembunuhan kembali terjadi. Mereka pun meminta bantuan Dokter Nanda untuk membebaskan Anil. Dan Dokter Nanda mengatakan kalau ia akan berbicara dengan pengacaranya. Sementara Raffi terlihat sangat kesal karena kembali menangkap orang yang salah, di mana ia menangkap seorang penjamret yang sedang membuntuti seorang wanita yang berjalan sendirian pada malam hari. Akan tetapi esok harinya, Raffi mendapat petunjuk penting, yaitu sebuah pisau bedah penuh darah saat ia kembali menemukan mayat seorang wanita yang berada di dalam sebuah mobil. Raffi pun mulai berasumsi jika pisau bedah itu pasti milik seorang dokter, karena hanya dokter yang menggunakan pisau bedah seperti itu. Dengan petunjuk yang mereka miliki sebelumnya, jika pelaku adalah seorang kidal, Raffi pun memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan detail dari para dokter bedah yang kidal di semua rumah sakit di daerah mereka. Namun sayangnya dari semua detail yang mereka kumpulkan, tidak ada satupun dokter bedah yang memiliki ciri-ciri seperti yang mereka cari. Dan itu membuat Raffi sangat kesal. Di waktu yang sama, Dokter Nanda datang bersama Asok dan pengacaranya dengan membawa surat jaminan bebas untuk Anil. Walaupun Anil masih menjadi tersangka, tetapi Raffi tetap membebaskan Anil. Karena Raffi juga tidak yakin jika Anil adalah pelakunya. Namun dengan syarat, Anil tidak boleh keluar kota tanpa izin. Raffi lalu meminta Dokter Nanda untuk menandatangani berkas jaminan Anil. Dan Dokter Nanda menandatangani berkas tersebut dengan tangan kiri. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Saat mereka semua pergi, Raffi baru menyadari kalau Dokter Nanda adalah seorang dokter bedah. Dan ia menandatangani berkas dengan tangan kiri. Ditambah Dokter Nanda memiliki ciri-ciri yang sama dengan pembunuh berantai yang sedang mereka cari. Raffi pun langsung menyuruh bawahannya untuk membawa Dokter Nanda ke kantor demi penyelidikan. Sementara Dokter Nanda membawa Anil ke rumahnya untuk menenangkan diri. Dan di sana, Anil pun menceritakan apa yang terjadi pada malam itu di pesta kepada Dokter Nanda. Anil mengatakan kalau Siri memang sudah mengkhianatinya, tetapi ia tidak membunuh Siri. Ia pun bingung siapa yang telah membunuh istrinya. Namun Anil berkata jika istrinya memang pantas mati. Lalu tiba-tiba Dokter Nanda memberitahukan Anil kalau dirinya lah yang telah membunuh Siri, yang membuat Anil sangat terkejut mendengarnya. Dokter Nanda mengatakan jika dirinya pernah mengalami hal yang sama seperti Anil, yaitu dikhianati oleh istrinya sendiri. Dokter Nanda lalu menceritakan kembali masa lalunya saat ia melamar gadis yang sangat ia cintai, dan lalu ia pun menikahinya. Dan sang istri bernama Vinela. Namun suatu hari,
Dokter Nanda mendapat panggilan mendesak untuk melakukan operasi di luar kota, yang membuat ia harus meninggalkan istrinya sendiri di rumah selama 3 hari ke depan. Dokter Nanda pun pergi untuk melakukan tugasnya. Akan tetapi operasi yang dijadwalkan selama 3 hari itu ternyata selesai dalam 1 hari, yang membuat Dokter Nanda bisa pulang lebih awal. Namun ia tidak memberitahukan istrinya karena ia ingin memberikan kejutan kepada sang istri. Tetapi malangnya, saat Dokter Nanda tiba di rumah, ia justru menemukan istrinya sedang bercinta dengan pria lain di dalam kamar, yang membuat dirinya sangat terpukul melihat itu. Tetapi ia tidak mendobrak pintu dan masuk. Dokter Nanda justru pergi ke balkon atas rumah dengan menahan amarahnya sambil menunggu selingkuhan istrinya pergi dari sana. Setelah selingkuhan istrinya pergi, ia pun kembali datang dengan berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Vinela terlihat terkejut saat membuka pintu dan melihat suaminya pulang, karena suaminya pulang lebih awal dari yang dijadwalkan. Dokter Nanda mengatakan jika ia ingin memberi kejutan pada Vinela. Dan ia pun membawa hadiah sari dan bunga untuk Vinela. Dokter Nanda lalu memakaikan sari dan bunga yang ia bawa kepada sang istri. Setelah memakaikan sari dan bunga, Dokter Nanda lalu bertanya di mana kalung pernikahan Vinela yang biasa ia pakai. Dan itu membuat Vinela terkejut dan ketakutan karena ia lupa menaruh kalung tersebut saat sedang bercinta dengan pria lain. Lalu Dokter Nanda tiba-tiba menunjukkan kalung tersebut dari tangannya, yang membuat Vinela semakin panik dan takut karena suaminya memberitahukan jika ia mengetahui perselingkuhan Vinela. Dokter Nanda sangat marah dan bertanya mengapa Vinela mengkhianatinya. Ia sangat mencintai Vinela dan menganggap Vinela sebagai hidupnya. Tetapi Vinela justru berkhianat dengan memiliki pria lain. Dokter Nanda yang marah dan tanpa berpikir panjang langsung mengambil pisau bedah dan menyayat leher Vinela hingga Vinela pun mati dengan memakai sari dan bunga. Dan mulai saat itulah, di depan mayat Vinela, Dokter Nanda berjanji akan melakukan hal yang sama seperti Vinela kepada para istri yang mengkhianati suami mereka. Setelah itu ia mengatakan pada Anil jika Vinela lah yang membuatnya berubah seperti sekarang, dan ia sudah membunuh banyak wanita yang berselingkuh dari suaminya, dan itu terjadi hingga sekarang. Anil lalu bertanya, mengapa Dokter Nanda menyimpan mayat Siri di mobilnya pada malam itu? Dan Dokter Nanda mengatakan karena ia khawatir dengan kondisi Anil saat itu. Ia takut Anil akan berubah seperti dirinya, karena itulah ia sengaja melakukannya, agar Anil aman di kantor polisi hingga ia mengeluarkannya dari sana. Sementara di tempat lain, polisi mendatangi rumah sakit untuk mencari Dokter Nanda. Tetapi Dokter Nanda tidak ada di sana. Lalu secara kebetulan pada malam hari, Raffi melihat Dokter Nanda saat berjalan keluar dari tempat pesta. Dan Raffi lalu mengikutinya dari belakang. Kemudian saat Dokter Nanda sedang berhenti dan mengeluarkan barang-barangnya dari tas, Raffi langsung mendekati dan menodongnya dengan pistol. ఊహించలేదు కదా డాక్టర్. Akan tetapi tiba-tiba, kepala belakang Raffi dipukul oleh seseorang menggunakan kayu yang membuat Raffi jatuh pingsan. Dan ternyata pria yang memukul Raffi adalah Anil. Ternyata Dokter Nanda dan Anil sedang menargetkan Raffi. Lalu kita pun diperlihatkan kembali flashback saat Raffi pertama kali bertugas dengan menginterogasi pemilik kontrakan dan juga Siri. Saat Raffi hendak pergi, Siri mengatakan jika ia ingin berbicara empat mata dengan Raffi untuk melaporkan sesuatu.
Siri lalu mengajak Raffi untuk berbicara di kontrakannya. Siri mengatakan jika mantan kekasihnya selalu menerornya dengan mengirimkan video dan foto intim mereka. Dan ia sering mengancam dan melecehkan Siri dengan itu. Lalu Siri menunjukkan foto mantannya tersebut kepada Raffi. Siri pun meminta agar Raffi membantunya menyelesaikan masalah ini tanpa diketahui suaminya. Namun Raffi justru memanfaatkan hal tersebut untuk meniduri Siri. Raffi mengatakan jika ia akan menyelesaikan masalah ini, tetapi ia tidak melakukan itu secara gratis. Dan bayarannya adalah tubuh Siri. Setelah itu Raffi langsung mendatangi mantan Siri di rumahnya. Dan ternyata pria itu adalah pemilik motor yang melarikan diri dan dilaporkan bunuh diri. Tetapi yang sebenarnya Raffi lah yang membunuhnya dengan mencekiknya hingga mati. Kemudian Raffi merekayasa TKP seolah-olah pria tersebut melakukan bunuh diri. Setelah selesai, Raffi pun keluar dari sana lalu menelpon Siri untuk meminta bayarannya. Dan Siri terlihat senang karena masalahnya sudah selesai. Dan pada malam saat di pesta, ternyata Dr. Nanda lebih dulu melihat Siri yang sedang bercumbu dengan seorang pria. Dan pria itu adalah Raffi. Itulah alasan mengapa Dr. Nanda dan Anil menargetkan Raffi, karena pria yang berselingkuh dengan Siri adalah Raffi. Dan saat Raffi sadar dari pingsan, Anil yang sangat marah pada Raffi langsung menyayat leher Raffi dengan pisau bedah hingga tewas. Esok harinya, Dr. Nanda yang melakukan otopsi pada tubuh Raffi. Setelah selesai, Dr. Nanda memberitahukan polisi jika dari pola pembunuhan, Raffi dibunuh oleh pembunuh yang sama yang membunuh para wanita. Dan itu membuat polisi kebingungan dalam menyelesaikan kasus ini. Di akhir film, terlihat Anil meminta bergabung bersama Dr. Nanda untuk melakukan hal yang sama pada wanita yang mengkhianati suami mereka. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Vade Vedu, di mana hal yang membuat Anil dan Dr. Nanda berubah menjadi pembunuh berantai adalah pengkhianatan yang dilakukan istri mereka. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.